Perkenalkan, nama saya Marcelo Krisna Wibawa dari kelas 12 TIDK 2, absen 10. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang SMPS. Yang pertama, pengertian dari SMPS. Pengertian dari SMPS adalah switching mode power supply, merupakan suatu jenis power supply yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan power supply konvensional. Yang kedua, cara kerja SMPS. SMPS bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja switching. Caranya dengan mengubah arus AC menjadi DC dengan menggunakan transistor sebagai switch dan sebagai induktor sebagai penyimpan energi. Lalu keunggulan dan kekurangan SMPS. Keunggulan dari SMPS adalah SMPS memiliki efisiensi konversi daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan PSU linier, menghemat energi. Ukuran fisik SMPS cenderung lebih kecil dan ringan untuk perangkat portable, lalu bisa menghasilkan berbagai tegangan dan arus output dengan mudah, tidak menghasilkan panas berlebih dan bekerja dengan suara lebih rendah. Lalu kekurangan dari SMPS. 1. SMPS dapat menyebabkan intervensi elektromagnetik yang mengganggu perangkat elektro lain di sekitarnya. 2. Tegangan keluaran memiliki ripple yang perlu diatasi dalam beberapa aplikasi. 3. Desain dan pemelihara SMPS biasanya lebih rumit dibandingkan dengan PSU linier. 4. Beberapa SMPS khusus dapat memiliki biaya lebih tinggi. Lalu fungsi dari SMPS. 1. Konversi mengubah tegangan AC input menjadi DC output. Konversi tegangan mengubah tegangan DC input menjadi tegangan output DC yang sesuai dengan kebutuhan. Filter, mengurangi atau menghilangkan gelombang tegangan tak stabil pada keluaran. Regulasi tegangan, menjaga agar tegangan keluaran tetap stabil terhadap perubahan tegangan masukan dan perubahan beban. Isolasi, memisahkan sirkuit listrik input dan output untuk mencegah kenaikan potensial dan menghindari resiko bahaya listrik. Proteksi, menyediakan perlindungan terhadap over voltage output dan melindungi power supply dari kerusakan akibat kesalahan. Lalu bagian-bagian SMPS. 1. Bagian penyearat dan filtering. 2. Bagian pencacah atau power switching. 3. SMPS controller, drive. 4. Trafo switching. 5. Lock umpan balik. 6. Rangkaian komparator atau pembanding. Berikut penjelasannya. Bagian penyearat dan filtering. Pada bagian ini tegangan AC 220 volt diubah menjadi tegangan DC menggunakan dioda bright dan 3 elko filter besar, termasuk 1 elko dan 2 elko. Ini bertujuan untuk meratakan sinyal listrik sebelum diproses lebih lanjut. 2. Bagian pecacah atau power switching. Pada bagian tegangan DC dicacah menggunakan power switching on off untuk menghasilkan listrik pulsa DC dengan frekuensi tinggi. SMPS mesin flash inverter biasanya bekerja pada frekuensi sekitar 50-60 Hz. IC K2611, IRF-Z24N dan IRF9Z24N digunakan sebagai power switching. 3. SMPS controller drive. Bagian ini bertanggung jawab sebagai pembangkit pulsa PWM dan menggunakan IC PC817 sebagai sinyal drive untuk pencacah. Rangkaian ini juga mengandung osilator dan PWM sebagai pembangkit
pulsa PWM. Beberapa rangkaian SMPS tidak menggunakan SMPS controller drive, sehingga transistor power switching dibuat agar dapat bekerja dengan cara berosilasi sendiri. 4. Trafo switching. Tegangan DC yang lebih dijajah memiliki karakteristik seperti tegangan AC, sehingga dapat dilalui melalui trafo atau induktor untuk dinaikkan atau diturunkan tegangannya. Pada rangkaian ini digunakan trafo E25 15/15. Yang kelima, lob umpan balik. Untuk menjaga agar tegangan keluar tetap stabil, digunakan sirkuit lob umpan balik dari tegangan keluaran B+ ke bagian primer yang digunakan untuk mengendalikan PWM. Yang keenam, komparator atau pembanding. Pada bagian switching mode power supply ini digunakan sirkuit komparator pada bagian sekunder untuk mendeteksi perubahan tegangan keluaran B+. Komparator bekerja dengan membandingkan tegangan saluran B dengan sebuah tegangan referensi. Output komparator berupa arus yang kemudian diumpan balik ke primer melalui sebuah photocoupleur. Kopling menggunakan photocoupleur bertujuan untuk mengisolasi ground bagian primer dan sekunder, sehingga menghindari resiko bahaya listrik. Kesimpulannya adalah SMPS menjadi pilihan populer dalam desain sistem kelistrikan modern karena keuntungannya dalam hal efisien dan ukuran lebih kecil dibandingkan power supply konvensional. Meskipun memang memiliki beberapa kekurangan seperti kompleksitas rangkaian dan potensi untuk menghasilkan EMI, namun keuntungan yang ditawarkan oleh switching mode power supply jauh lebih besar dalam aplikasi kelistrikan modern. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, diharapkan SMPS akan terus ditingkatkan. SMPS akan menghindari solusi lebih baik dan lebih efisien untuk kebutuhan daya listrik. Lanjut. Berikut akan saya tunjukkan skema rangkaian dari SMPS. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.